Perkenalkan, nama saya Olivia Saputri dari kelas 1A Prodi D3 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu ukur tanah. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian ilmu ukur tanah menurut Djoko Walijato yaitu disiplin yang meliputi semua metode untuk pengumpulan dan pemrosesan informasi tentang bumi dan lingkungan fisis. Ilmu ukur tanah sendiri merupakan bagian rendah dari ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu geodasi, yang memiliki dua maksud, yaitu maksud ilmiah, menentukan bentuk permukaan bumi, dan maksud praktis, yaitu membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi. Jadi pada dasarnya ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodasi, di mana pada penerapan ilmu ukur tanah dengan maksud praktis adalah pengukuran sebagian kecil permukaan bumi yang diaplikasikan pada bidang teknik sipil. Adapun ruang lingkup bidang teknik sipil tersebut antara lain meliputi yang pertama bangunan gedung, bangunan industri atau pabrik, bangunan perumahan, jalan dan jembatan, irigasi atau pengairan, bangunan-bangunan air, pengukuran topografi, pengukuran luas lahan, perencanaan tata letak bangunan, saluran drainase dan perpipaan, perkaplingan tanah dan bendungan. Nah, pada ilmu ukur tanah juga kita akan mempelajari satuan, antara lain satuan jarak atau panjang, luas, satuan volume, dan satuan sudut. Yang pertama satuan jarak atau panjang. Nah, seperti di sini, setiap turun satu tangga itu kita kalikan 10, dan setiap naik satu tangga itu kita bagi 10. Jadi contoh misalnya 1 km itu berarti sama dengan 10 hektometer, dan 1 hektometer sama dengan 10 dekameter. Kemudian lanjut untuk satuan luas. Nah, satuan luas ini sama kayak satuan panjang atau jarak, cuman kita jadikan pangkat 2. Jadi contohnya misal 1 km ya sama dengan 1 km pangkat 2, dan 1 hektometer itu sama dengan 1 hektar, sehingga 1 dekameter sama dengan 100 cm kuadrat. Oke. Kemudian ada satuan volume. Satuan volume itu pangkat 3 atau meter kubik, digunakan pada pekerjaan tanah, galian atau timbunan. Satuan volume itu sama dengan luas, yaitu meter persegi dikali tinggi, ya jadinya sama dengan meter kubik atau meter pangkat 3. Jadi sebesar apapun pekerjaan tanah, satuan digunakan tetap meter pangkat 3. Kita akan mempelajari dimensi yang diukur. Untuk pekerjaan sipil sendiri, dimensi yang diukur itu meliputi pengukuran jarak atau luas, pengukuran sudut horizontal atau vertikal, pengukuran beda tinggi dan ketinggian, serta pencatatan. Yang pertama untuk pengukuran jarak atau luas. Pada pengukuran jarak di lapangan dapat digunakan peralatan yang sederhana, contohnya itu seperti meteran. Namun jika pekerjaan tersebut diperlukan ketelitian yang lebih tinggi, maka sebaiknya kita gunakan alat ukur optis seperti waterpass, theodolit, total station, dan sebagainya. Untuk menentukan luas lahan dapat ditentukan dari hasil pengukuran, penggambaran, dan kemudian perhitungan. Kemudian pengukuran sudut horizontal dan vertikal. Pengukuran sudut horizontal adalah untuk menghitung koordinat posisi titik-titik ukur di lapangan. Sedangkan untuk sudut vertikal yaitu untuk menentukan ketinggian atau elevasi titik-titik tersebut dari suatu bidang datum tertentu. Alat yang dapat digunakan itu berupa kompas, GPS, waterpass, theodolit, atau total station. Kemudian pengukuran beda tinggi dan ketinggian. Nah, kita perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Gedung A 20 meter, gedung B 30 meter, dan gedung C 40 meter. Nah, pada gambar jika tinggi A adalah 20 meter, gedung B adalah 30 meter, dan gedung C adalah 40 meter dari muka lantai, maka beda tinggi adalah selisih tinggi masing-masing gedung. Jadi contohnya di sini ada gedung B dan gedung C. Gedung B tinggi 30 meter dan gedung C tingginya 40 meter. Jadi beda tingginya adalah 10 meter. Kemudian juga ada skala. Nah, pengertian skala itu adalah perbandingan antara suatu jarak di atas peta dan jarak yang sama di atas permukaan bumi. Jadi contoh misalnya di kenyataannya misalnya jaraknya itu dari
kota A ke kota B itu misalnya 100 km. Nah, kita pakai perbandingan, contoh ya, perbandingan itu 1:100. Jadinya 1 cm itu mewakili 100 km pada gambar. Di sini kita pakai kilometer ya. Jadinya 1 cm pada peta itu menggambarkan 100 km pada jarak yang sebenarnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.